Tidak ada target kita di muka bumi ini kecuali masuk ke dalam surga di akhirat sana. Sehingga semua amal-amal kita, semua aktivitas kita selama di dunia, targetnya untuk masuk ke sana. Ya, Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penolong buat kita kalau kita lakukan 4 hal ini, kalau kita atau menjadi masalah buat kita kalau kita justru menjauhinya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini? Karena orang-orang ini nanti kalau masuk surga, sebelum dia nikmati istanahnya, Allah angkat derajat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Tahukah kita, ada satu amalan yang bisa memudahkan hidup kita di dunia, melancarkan rezeki untuk kita, bahkan meninggikan derajat kita di surga. Amalan itu adalah membaca Al-Quran. Hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di dalamnya ada rahasia besar yang bisa membuat hidup kita lebih tenang, rezeki lebih lancar, dan kelak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka mari kita simak dengan hati yang lapang, semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembahasan ini. Mari kita sadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Semua amal yang kita lakukan di dunia akan menentukan tingkatan kita di surga. Semakin banyak amal soleh, semakin tinggi pula derajat kita di akhirat nanti. Mari kita simak penjelasan lengkapnya dari Ustadz Khalid Basalamah. Baik, seperti biasa bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin, ya. Di situ judulnya 62 amalan pembuka pintu surga, namun sudah kita luruskan tentunya ya. Kalau melihat daftar isinya, maka jumlahnya bukan 62 tapi 66. Ya, di 66 mungkin ini kekeliruan penerbit karena antara daftar isi dengan judul berbeda, tapi kita ikutin daftar isinya 66 amalan pembuka pintu surga. Kembali kami ingatkan ibu-ibu sekalian yang hadir di offline ini, sekaligus juga kita menyapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang online, kalau surga ini memang harus menjadi target utama setiap muslim. Tidak ada target kita di muka bumi ini kecuali masuk ke dalam surga di akhirat sana. Sehingga semua amal-amal kita, semua aktivitas kita selama di dunia, targetnya untuk masuk ke sana. Dan untuk masuk ke dalam surga harus menjadi orang baik. Istilah dalam agama kita adalah soleh laki-laki dan soleha bagi perempuan. Menjaga semua apa yang Allah perintahkan, dikerjakan, dan bahkan makin kita tidak memilah-milah, maka makin sempurna amal soleh tersebut. Maksudnya antara wajib dan sunnah. Ada orang kadang-kadang hanya fokus kepada yang wajib, maka juga tingkatan di surganya sesuai dengan kewajiban itu saja. Tapi ada orang yang terus mengejar yang terbaik, disempurnakan yang wajibnya dengan yang sunnahnya, maka tentu akan lebih tinggi derajatnya nanti di surga. Demikian pula dengan meninggalkan yang dilarang, baik itu haram. Ada orang fokus meninggalkan yang haram, maka itu sudah cukup. Tetapi kalau ada orang mau lebih besar lagi pahalanya, yang makruh pun ditinggalkan. Seperti minum dan makan sambil berdiri misalnya, hukumnya makruh. Walaupun makruh dia tinggalkan, karena makruh mengerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala. Maka makin banyak kita menjaga semua ini, maka makin sempurna nanti balasan di akhirat sana. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, setiap amal soleh itu tidak bisa terulang. Sebagai contoh misal yang terdekat tadi kita sholat duhur. Sholat duhur ini kalau ada orang misalnya masbuk 1 rakaat, dan dia menambah 1 rakaat yang tersisa pada saat imam sudah salam, berdosa nggak berdosa? Tapi tidak bisa disamakan pahala dia sama orang yang dari takbiratul ihram pertama imam. Pasti yang dari pertama takbiratul ihram imam itu lebih besar, karena dari pertama takbir bersama imam di rakaat pertama sudah dicatat pahalanya. Sementara yang masbuk 1 rakaat dicatat setelah rakaat kedua. Nanti 1 rakaat yang dia tambah setelah imam salam itu seperti dia sholat sendiri. Maka berbeda pahalanya, dan tidak bisa kita memundurkan waktu, meminta kepada imam misalnya, atau kita ubah jam mundur supaya kita bisa hadir dari awal, itu nggak bisa. Oleh karena itu setiap peluang amal soleh jangan disia-siakan, karena tidak bisa terulang. Beda dengan dosa. Kalau dosa, seseorang melakukan perbuatan dosa,
kemudian Allah gerakkan hatinya untuk bertobat, lalu dia bertobat, maka dimaafkan semua dosa masa lalunya. Nah, ini nanti akan membedakan derajat seseorang di surga karena amal-amal soleh yang dia sibuk mengejarnya. Setiap orang yang sibuk dengan amal soleh pasti jauh dari dosa, pasti jauh dari pelanggaran. Sebenarnya kita tidak butuh energi khusus untuk jauh dari dosa-dosa, tetapi kita cukup sibukkan dengan amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ketaatan kepada taatan yang lain, maka kita akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang bisa mendatangkan hukuman daripada pelanggaran tersebut. Masya Allah, begitu berharganya waktu yang kita miliki. Maka manfaatkanlah waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, karena setiap detik bisa menjadi investasi akhirat untuk kita. Dari sinilah kita beralih ke pembahasan berikutnya. Salah satu amal soleh terbesar yang bisa mengangkat derajat kita adalah membaca Al-Quran. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian kita akan masuk sekarang insya Allah tentang masalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini amal yang kelima yang paling cepat membuka pintu-pintu surga atau memudahkan kita masuk ke dalam surga, lebih mengenal Al-Quran dan juga mengamalkan. Di situ ada penjelasan 3 surah khusus dipilih, surah ayat kursi dari Al-Baqarah, surah Al-Mulk dan surah Al-Ikhlas. Walaupun semua surah-surah Al-Quran mulia, namun di sini penulis fokus membahas nanti keutamaan 3 surah ini. Baik, kedepannya insya Allah kita akan lanjut terus 67 sampai 66 ya. Bagian-bagian bukunya bisa melihat di halaman 17 bahasan kita tentang masalah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Tidak asing di telinga setiap muslim Al-Quran, dan kita tidak asing juga dengan fisiknya. Kita tidak asing dengan aplikasi-aplikasi yang banyak di-download. Misalnya mungkin di orang di antara kita di handphonenya ada aplikasi Al-Quran, tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Kita sudah sering membacanya ya, kita sudah sering mentadabburi ayat-ayatnya, mengambil hukum-hukumnya gitu ya, memahami makna dan pesan ilahi di situ, juga menghafal serta mengamalkannya, karena 4 hal ini merupakan hak Al-Quran dari kita ya. Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penolong buat kita kalau kita lakukan 4 hal ini, kalau kita, atau menjadi masalah buat kita kalau kita justru menjauhinya ya, karena memang nanti Al-Quran menjadi hujjah, argumentasi penolong pada hari kiamat bagi yang mengamalkan dan membacanya. Atau sebaliknya, dia akan menjadi penyebab orang celaka karena justru menjauhi Al-Quran, tidak mau tahu isinya, tidak mau tahu bacanya, tidak mau tahu, tidak pernah praktikin amal pesan-pesannya. Semua itu akan jadi masalah buat dia, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Baik, jadi 4 hak ini, yang pertama Bapak Ibu harus selalu membaca. Ini pernah kita titik beratkan dan saya ingatkan kembali, ngerti nggak ngerti artinya baca saja. Khatam berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, nomor 4 An-Nisa, nomor 5 Al-Ma'idah, nomor 6 Al-An'am, terus sampai nomor surah 114. Baca, ngerti nggak ngerti artinya. Dan ini konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus menguasai juga tata cara bacanya. Bermula dari penyebutan huruf hijaiyahnya harus benar ya. 28 huruf hijaiyah itu harus semuanya benar penyebutannya, bisa membedakan mana alif sama ain, bisa membedakan mana ta sama ta, bisa membedakan mana tha ya, zal, zai, sin, shin, za ya, misalnya itu ada perbedaan, bisa membedakan mana ha, mana kha, mana ha. Ini semua punya kandungan makna ya, karena kalau kita mengubah bacaan tersebut beda huruf saja maka beda makna. Beda huruf saja maka beda makna. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kita jangan sampai salah. Ini sering kami kasih contoh di pengajian-pengajian. Hamada, kalau Bapak Ibu baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, hamada yahmadu ya, memuji Allah, segala puji bagi Allah. Ha pakai ha. Ha itu sedikit ada angin dari mulut ya. Tapi kalau Bapak Ibu ganti menjadi ha ya, maka Anda membaca Alhamdulillah, itu artinya kematian untuk Allah. Jadi berubah makna. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Rabbil alamin pakai ain, alamin, Tuhan alam semesta.
Kalau kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan puja kehadirat Allah, Tuhan alam semesta, pakai ain, alamin. Tapi kalau Bapak Ibu banti menjadi hamzah, rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Berubah makna, ya. Membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ada perbedaan antara zal, idza, lidah ditekan di atas, ya, di gusi kita bagian dalam atau di langit-langit mulut kita, zal, idza, dan zainya itu lidahnya bergetar. Idza zulzila, sewaktu bumi kami goncangkan dengan keras pada hari kiamat. Tapi kalau kita tidak bedain, kita bacanya pakai sin, isa sulsila, silsila sulsila itu ya bisa berarti bersambung-sambung, ya, jadi berbeda makna. Jadi banyak sekali makna yang berubah hanya karena tidak menguasai huruf hijaiyah. Oleh karena itu dahulukan untuk belajar ini, ya, tahsin Al-Quran, menguasai. Dan sekarang bisa online, banyak sekali bisa dengarin dengan searching di YouTube, di Instagram, tata cara baca yang benar, huruf hijaiyah, banyak sekali panduannya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Oh, saya tidak ada guru yang bisa ngajar. Nah, itu bukan alasan. Kenapa Anda bisa nonton segala macam cuplikan di Instagram tapi tidak bisa nonton cuplikan tentang masalah pembacaan Al-Quran? Ini nggak benar, gitu kan? Jadi harus bisa menguasai huruf-huruf hijaiyah tersebut. Banyak sekali di YouTube, di Instagram saya pernah lihat banyak sekali yang mana anak muslim masih muda-muda, Masya Allah, di negara kita yang coba mengajarkan masalah makharijil huruf, penyebutan huruf yang benar, ya. Subhanallah, Al-Quran bukan sekedar bacaan biasa. Ia adalah cahaya, penolong, sekaligus sahabat sejati kita. Di dunia, ia akan menenangkan hati. Di akhirat, ia akan datang sebagai syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Bayangkan, di saat semua orang sibuk mencari penolong, justru Al-Quranlah yang akan membela kita. Karena itu, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bukan hanya membacanya, tapi kita juga perlu memahami isi Al-Quran. Berikut ini penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini maksudnya merenungi makna-maknanya, pesan-pesan ilahi di situ, ya. Dan ini kita bisa lakukan dengan dua hal, membaca dengan terjemahan atau mendengar dengan terjemahan. Ya, kami sarankan semua orang-orang kita, karena yang belum bisa bahasa Arab tentunya, ya, dan umumnya kita memang belum bisa bahasa Arab, maka kita tahu terjemahannya. Jadi baca dengan terjemahan atau dengar di mobil misalnya, di rumah diputar tilawah Al-Quran supaya rumah itu hidup suasananya dengan ayat-ayat Al-Quran, sering terdengarkan. Baik kita, pasangan kita, anak-anak, pembantu rumah tangga, semua biasa mendengar tilawah Al-Quran. Tetapi supaya meresap dalam hati harus tahu terjemahannya. Jadi kalau searching di Google pun atau misalnya di media umum di medsos secara umum, selalu Quran misalnya surah Maryam dan terjemahannya. Nah, gitu. Di YouTube nanti dengar. Jadi tahu apa pesannya surah tentang itu, gitu ya. Nah, untuk tadabbur ini tidak harus berurut seperti poin pertama. Kalau poin pertama tadi kan mengkhatam berurut, surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai 114 surah Al-Quran. Kalau tadabbur tidak harus berurut. Boleh Bapak Ibu pilih surah mana saja yang Bapak Ibu ingin mulai membacanya, ingin mulai tadabbur. Contoh ibu-ibu mau surah tentang perempuan, surah Maryam, surah An-Nisa misalnya. Mulai dari situ nggak masalah, ya. Sampai selesai surah itu, nanti pindah surah lain. Atau kita penasaran pengen tahu apa sih pesannya Allah, kenapa ada surah-surah dalam Al-Quran nama-nama hewan. Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Nahl lebah, ada An-Naml semut, ada Al-Fil gajah, gitu ya. Ada Al-Ankabut laba-laba. Nah, kenapa Allah namakan itu? Nah, itu kita nanti baca, itu tadabbur namanya. Kita coba merenung, ya, di ayat keberapa nih Allah sebutkan tentang laba-labanya, tentang semutnya, tentang lebahnya. Nanti di situ sebabnya. Atau kita mau tahu tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Zalzalah. Kita mau tahu tentang nabi-nabi, nama-nama individu mereka ada, seperti nama Nabi Yunus, surah Yunus, kemudian surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Muhammad. Kalau gabungan namanya surah Al-Anbiya. Nah, cukup banyak gitu ya. Jadi kita mau tahu apa saja banyak dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang selalu relevan, dan kita mau informasi apapun ada.
informasi tentang umat-umat sebelum kita lengkap, yang selamat ikut nabi-nabi, yang binasa, itulah sejarah yang sebenarnya, histori manusia yang sebenarnya. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk sekarang kehidupan kita, makanan halal, minuman halal, pergaulan, pendapatan, juga ada hukum-hukum yang kita butuhkan, apa yang harus kita kerjakan, mana wajib, mana sunnah. Kemudian juga masa depan, dan prosesi kematian, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan alam barzah, hari kebangkitan, timbangan amal, surga dan neraka, semua terinci. Jadi masa lalu ada, yang sedang sekarang ada, yang akan datang ada. Ini bukan buku seorang penulis yang bestseller atau seorang profesor nulis buku karena ilmunya dianggap di alam manusia sudah lengkap. Ini kitabullah, kitabnya Allah, Tuhan alam semesta. Maka nggak boleh hanya dipajang. Karena banyak suami istri pergi Madinah, Mekah, beli Quran yang bagus, dipajang dekat ranjangnya, gitu kan. Coba itu saja, bahkan bungkusnya pun belum dibuka-buka, gitu ya. Nah, jadi cuma jadi pajangan. Oh, ini pernah beli di Madinah, ini pernah beli di Mekah. Apa manfaatnya? Justru Al-Quran itu akan jauh lebih mulia pemiliknya kalau didapatkan lembarannya bahkan sudah lecek karena seringnya dibuka. Itu benar. Tidak apa-apa, nanti ganti lagi Quran baru, gitu kan? Daripada dia masih selalu dalam kondisi bersih karena tidak pernah dibaca isinya. Ini sayang sekali, padahal pesannya sangat banyak, ya. Jadi yang kedua itu tadabbur, dan ini tidak usah banyak-banyak, 10 ayat per hari, 10 ayat per hari, ya. Itu sesuai dinukil dari perkataan para sahabat. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melewatkan dalam sehari 10 ayat Al-Quran kecuali kami sudah membacanya, mentadabburi, menghafal, lalu mengamalkan isinya. Sahabat sekalian, membaca Al-Quran adalah ibadah. Namun memahami maknanya akan menjadikan hidup kita lebih terarah. Sebab Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberi solusi bagi setiap masalah, serta memudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Ketika kita benar-benar hidup bersama Al-Quran, kita akan merasa ditemani, dibimbing, dan ditenangkan oleh kalam Allah. Dan akhirnya mari kita masuk ke bagian yang terakhir, bagaimana Allah memuliakan orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Di halaman 17 di poin 5, masalah membaca dan mengamalkan Al-Quran, hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkannya diantaranya adalah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr ayahnya, Amr bin As juga sahabat. Makanya kita bilang radhiyallahu anhuma, dua-duanya semoga Allah ridhahi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena sungguhnya derajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Al-Mubarakfuri berkata, kita baca dulu di sini apa yang ditulis oleh penulis, baru nanti kita tambah dengan syarah atau penjelasan, ya. Al-Mubarakfuri nama orang, Bapak Ibu sekalian, ya. Al-Mubarakfuri nama seorang ulama atau istilah nama beliau, berkata, yuqal, di potongan hadis di atas tadi akan dikatakan, yakni saat masuk surga. Li sahibil Quran, kepada ahli Al-Quran, yakni yang senantiasa membaca dan mengamalkannya. Warqi, naiklah, ini bentuk perintah dari kata raqa yarqa atau yarqi, maksudnya adalah naiklah ke tingkatan yang ada di surga. Baik, ini hadis pertama yang diangkat oleh penulis. Hadis ini terjadi perselisihan pendapat ulama tentang masalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini. Karena orang-orang ini nanti kalau masuk surga, sebelum dia nikmati istanahnya, Allah angkat derajat mereka dengan cara Allah suruh membaca Al-Quran yang selama ini dibaca di dunia. Setiap kali dia baca, satu ayatnya dinaikkan satu derajat. Terus aja begitu sampai dia tiba nanti di tempat tertingginya surga. Sebagian ulama mengatakan, dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tingkatan surga itu sejumlah ayat Al-Quran, sehingga orang yang biasa membacanya dan mengkhatamnya, orang yang menghafal dan berarti pasti tempatnya paling tertinggi di surga, karena satu ayat akan satu derajat.
Berarti dia kalau biasa mengkhatam, apalagi menghafalnya, maka dia akan sampai ke tempat tertinggi. Jadi berarti cara yang terbaik meninggikan derajat di surga adalah banyak membaca Al-Quran. Nah seperti itu. Nah ini khilaf di antara ulama tentang apakah yang dimaksud ini para pembaca Al-Quran sudah cukup, atau masuk di dalamnya orang yang membaca dan mengamalkannya, atau yang dimaksud adalah para penghafal Al-Quran. Ini khilaf di antara ulama, ya. Tentu di sini kalau Al-Mubarakfuri memberikan gambaran adalah orang yang membaca dan mengamalkan. Walaupun dia tidak hafal 30 juz, dia akan dapat hadis ini. Artinya karena Bapak Ibu sering baca, tadi yang kami kasih metodenya ya. Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir, awal sampai khatam, ulangi lagi gitu ya. Dan ini pasti akan mempermudah. Salah satu metode yang mempermudah hafalan itu adalah kalau Bapak Ibu sering mengkhatam. Sebagai contoh misalnya, buku ini kan kita pertama kali bedah ya di majelis kita. Sekarang anggaplah kita sudah sampai ke poin 66 misal, sudah selesai. Terus saya bilang, Bapak Ibu kita ulangi lagi ya bukunya, buku yang sama. Dari poin pertama. Saya yakin pasti masih ada yang terbekas ya. Walaupun sudah 66. Kita kembali ke poin 1, oh ya. Apalagi Anda mungkin punya catatannya di bukunya, masih ingat, oh ya ini. Baik, sampai kita selesaikan lagi 66. Lalu saya bilang, kita ulangi lagi bukunya ya, yang ketiga kali misalnya. Saya yakin di saat itu hafalan Anda lebih kuat lagi. Oh, bahkan mungkin Anda bilang, oh ya saya ingat Ustaz di halaman 16 ada ini, di halaman 18 ada ini. Bagaimana kalau 10 kali kita tamatkan buku ini? Bagaimana kalau 20 kali kita tamatkan buku ini? Bagaimana kalau 30 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Nah sebenarnya itu pola fikir untuk memahami kalau kita sering mengkhatam Al-Quran akan mudah menghafalnya. Karena sudah terlalu banyak kita ulangi dan hafal gitu. Sering diulangi maka kita lebih mudah menghafalnya. Jadi kadang-kadang kalau imam baca kita jadi ingat, walaupun kita tidak ingat itu di surah apa, oh ini pernah saya baca. Nah, kan begitu. Jadi dia akan lebih mudah nanti menyempurnakan hafalan kita, sering mengulanginya ya. Alhamdulillah, orang yang istiqomah membaca Al-Quran akan memperoleh kedudukan yang mulia. Di dunia, Allah akan angkat derajatnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Dan di akhirat kelak, ia akan memperoleh derajat paling tinggi di surga, bahkan mendapatkan tambahan istana di sisi Allah. Subhanallah, betapa mulianya kedudukan orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali. Membaca Al-Quran bukan hanya soal pahala, tapi tentang hidup yang dimudahkan, hati yang tenang, rezeki yang berkah, dan derajat yang ditinggikan di sisi Allah. Maka mulai hari ini, mari kita sisihkan waktu untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa Al-Quran dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah bersama Al-Quran, dimuliakan hidupnya, dilancarkan rezekinya, dan ditinggikan derajatnya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat untuk guru kita tercinta Ustadz Khalid Basalamah atas ilmu yang beliau bagikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.